Saudara sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua diberi sehat dan semangat menghadapi hari baru ini. Saya menyapa saudara dengan renungan pendek. Hari ini saya beri tema dilema dalam kehidupan. Teksnya diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, adik anak Abraham, adik Nebayot. Saudara sekalian, dilema adalah pemilihan untuk mengambil keputusan atas dua hal yang sama-sama sulit. Dan itulah keadaan yang dihadapi oleh Esau setelah dia melihat bahwa bapak ibunya tidak suka terhadap kedua istrinya. Esau baru sadar bahwa kedua istrinya itu membawa kepahitan bagi bapak ibunya. Kemudian Esau harus mengambil keputusan apa yang dilakukan dengan situasi itu. Dilema itu terjadi karena pertama, kalau dia memutuskan untuk melepas kedua istrinya, katakanlah membalikan pulang ke orang tua mereka, maka itu keputusan yang tidak mudah bagi Esau. Pertama, karena itu sudah menjadi istrinya. Barangkali sudah saling mencinta, barangkali sudah susah diputuskan. Yang kedua, kalau itu dilepas juga, belum tentu ini membawa kelegaan bagi bapak ibunya. Dan apalagi kepada kedua istri kemudian dilepaskan, akan membawa kepahitan yang berkepanjangan, kekecewaan, bisa jadi malah kemarahan. Karena itu keputusan yang sulit ini tidak mungkin diambil oleh Esau. Kemudian setelah dia sadar itu, kemudian dia mengambil keputusan yang kedua. Ini dua-duanya sama sulit, tapi inilah yang diambil. Setelah dia tahu bahwa kedua istrinya itu membawa kepahitan bagi bapak ibunya, kemudian dia pergi ke Ismail. Ismail itu anaknya Abraham, dan dari Hagar, Ismail punya anak namanya Mahalat, anak perempuan. Dan itulah yang kemudian diambil oleh Esau menjadi istrinya, menjadi istri yang ketiga. Nah, saudara, sekali lagi pilihan yang kedua ini pun tidak mudah. Belum tentu bapak ibunya juga terobati. Apalagi juga kalau bapak ibunya tahu sekarang Esau punya 3 istri, bebannya akan tambah sulit, beban hidupnya akan tambah berat, cari makan akan tambah susah. Itu akan menjadi pikiran bagi bapak ibunya. Tetapi itulah yang diambil oleh Esau atas dilema yang dihadapi. Dan akhirnya kita pun tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Apakah kedua orang tuanya terobati? Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Apakah Esau akan menjadi tenang dan senang? Kita tidak tahu. Tapi saudaraku, yang menjadi renungan kita menghadapi dilema itu adalah supaya kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Supaya kita minta hikmat kepada Tuhan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6 berkata, supaya kita minta hikmat dengan berdoa tanpa ragu. Supaya keputusan yang kita ambil dengan hikmat yang dari Tuhan itu menjadi keputusan yang baik, yang membawa damai sejahtera, dan tidak membuat situasi makin sulit dan rumit. Karena itu saudaraku, dalam dilema yang mungkin saudara hadapi, mintalah hikmat dengan berdoa dalam segala kesungguhan. Pasti Tuhan memberi hikmat supaya bisa kita mengambil keputusan yang tepat dan membawa dampak yang baik untuk semua pihak. Itu yang diperlukan dalam hidup ini, supaya hidup kita damai sejahtera dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita, mari kita pulang. Terima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Kami belajar dari Esau menghadapi dilema. Kami tidak tahu semua hal, tapi andaikan kami menghadapi dilema yang harus mengambil keputusan dari dua hal yang sama-sama sulit, Tuhan tolong kami. Seperti nasihat firman Tuhan, supaya kami meminta hikmat dari Tuhan. Berdoa dengan segala keyakinan, supaya dengan hikmat makrifat yang diberikan Tuhan, kami bisa mengambil keputusan yang baik dan membawa dampak yang baik, menghadirkan damai sejahtera bagi semua pihak. Tuhan menolong kami semua sebagai anak Tuhan, supaya kami tidak membuat kebodohan dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Tuhan berkatilah gerejamu, berkatilah kami semua. Kami doakan negeri kami yang pada bulan ini tanggal 14 akan ada pemilu dan pilpres. Doa kami supaya semuanya berjalan lancar dan baik, jauh dari kekerasan, kerusuhan, tapi juga berhasil untuk menghadirkan pemimpin yang baru seperti yang dirindukan. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.